Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, NIM 20 dari kelas 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 12 prinsip animasi, yaitu yang pertama squash dan stretch. Squash dan stretch merupakan gerakan fleksibel seperti benda yang dihempaskan dan kemudian direnggangkan. Gerakan seperti ini bisa kita temui sebagai contohnya pada bola yang memantul, di mana bola tersebut mempunyai gerakan squash, yaitu menghempas sewaktu menyentuh tanah dan kemudian merenggang sebelum bola tersebut kembali memantul ke atas. Gerakan seperti ini biasa memberikan kesan kelenturan yang membuat animasi menjadi lebih alami serta enak dilihat. Yang kedua yaitu anticipation. Adalah gerakan yang dilakukan sebagai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri memasuki gerakan yang berikutnya. Contohnya ancang-ancang dilakukan sebelum seorang meloncat atau berlari. Yang ketiga yaitu staging atau tahap pengaturan suatu set adegan, posisi kamera atau pose suatu karakter sehingga adegan tersebut menjadi mudah dimengerti oleh penonton. Yang keempat, strike ahead action merupakan pendekatan menciptakan gerakan cara berkesinambungan mulai dari awal tanpa banyak perencanaan akan menjadi seperti akhir gerakannya nanti. Gerakan yang diciptakan bisa merupakan ide yang spontan secara kreatif yang muncul seiring dengan proses pembuatan gerakan yang dilakukan secara berkesinambungan, atau bisa disimpulkan gerakan yang tersusun dengan rapi dan terurut. Yang berikutnya yaitu slow in dan slow out. Slow in merupakan gerakan perlambatan yang terjadi pada awal dan akhir suatu animasi. Gerakan perlambatan ini memberikan variasi pada suatu gerakan animasi ketimbang tidak ada perlambatan sama sekali. Berikut adalah sketsa yaitu slow in dan slow out. Pada gambar yang pertama ada sebuah bola yang tidak menggunakan slow in dan slow out, dan yang gambar kedua yaitu menggunakan slow in dan slow out. Yang berikutnya arch merupakan kurva melingkar yang terdapat pada suatu gerakan ketimbang hanya dengan memakai gerakan lurus saja. Oke, bisa dilihat yang menggunakan arch sama yang tidak menggunakan arch. Itu memungkinkan gerakan animasi kita terlihat lebih natural ketimbang bila tidak kita menggunakan arch, karena pada dasarnya gerakan yang terjadi di dunia nyata sehari-hari kita sangat jarang terjadi pada satu garis lurus. Oke, yaitu sekundari, yaitu gerakan tangan kiri ke bawah setelah pose utama memegang kepala seperti yang terdapat pada karakter di bawah ini. Yang berikutnya timing, yaitu ditentukan dari jumlah frame in between yang ada di antara gerakan suatu benda atau karakter. Semakin cepat sedikit jumlah frame maka gerakan semakin cepat. Sebaliknya semakin banyak jumlah frame maka gerakan akan menjadi lebih lambat. Contohnya seperti ini. Exaggeration yaitu merupakan gerakan atau ekspresi yang dilebihkan dari biasanya untuk mendapatkan kesan animasi yang lebih meyakinkan, seperti pada contoh gambar di bawah ini. Yang berikutnya solid drawing. Pada animasi tradisional, solid drawing berarti gambar yang punya kedalaman perspektif. Contohnya seperti di bawah, gambar 2D dan gambar 3D. Oke. Yang terakhir yaitu appeal, merupakan penampakan dari sebuah karakter yang mempunyai karisma tersendiri dan menarik untuk dilihat. Oke, baik, mungkin itu saja sedikit pengenalan dari 12 prinsip animasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.